Pak kemarin bulan ini kan, tapi entah bagaimana belum apa ada belum apa. Kalau soal penyelesaian kan tadi Bapak bilang soal banyak sekarang sengketa tanah. Kalau dulu di adat Nagan Raya lah Aceh di sini ada nggak penyelesaian konflik? Karena kalau sengketa tanah kan kalau belakangan ini jadinya ke pengadilan. Apa kalau di sini sendiri gimana cara penyelesaian sengketa tanahnya secara adat? Jadi kalau menurut saya adat gini, berubah. Jadi umpamanya kita ada sengketa tanah. Paling-paling kita sebelumku musyawarah dengan kekeluargaan. Kan? Kita apa nanti kita ajak bagaimana? Halo? Halo? Hah? Anak tengah najameo dari Jakarta kan. Salah jelaskan masalah adat istiadat. Apa ya? Salah. Pada tu jawaban. Jawabannya najameo Pak. Salah. Ini kalau kita apa selesai masalah sengketa tanah Pak, kita umpamanya kalau mau orang tu kan, kita ajak kedua belah pihak, kita bikin cara keluargaan kan, bagaimana cara. Kalau hukum adat itu memang perdamaian ya, cara keluargaan. Tapi kalau dia orang itu menolak kedua belah pihak, umpamanya satu pihak enggak mau, itu kita lepaskan. Kita lepaskan dari apa? Kita berikan kepada camat. Dari tingkat apa kan? Camat, kemudian camat juga enggak selesai baru diserahkan kepada pengadilan. Itu kita. Mungkin sendiri perannya di situ selama ini mungkin berperan juga. Ya, berperan kita. Kalau masalah sengketa tanah tetap berperan, tapi kalau masalah mengetahui seperti kita bilang itu enggak ada. Kalau dalam hal sertifikasi tanah yang baru-baru ini mungkin juga dilibatkan. Enggak. Kalau masalah tanah-tanah sekarang enggak dilibatkan. Sertifikasi tanah yang dibantu, yang gratis itu. Yang mana? Kan ada sertifikasi tanah gratis yang dari Bank Dunia. Enggak ada. Saya tahu enggak. Oh iya. Oh berarti di sini enggak ikut kalau di daerahnya Pak. Oh itu ya, itu masalah apa? Yang masalah apa bencana tsunami itu kan? Iya. Itu saya rasa enggak ada juga tuh orang tuh. Itu khusus NGO yang pegang. Paling-paling camat. Mau pala mo na jameo? Mo ano ko tala mo pala mo na jameo? Itu enggak ada Bu. Kalau seperti yang apa maksud Bapak tu yang itu memang sekali belum ada. Ini saya bilang terus terang kan. Dalam maka saya mohon kepada diupayakan supaya juga dengan usulan daripada kami Mukim ini kan, supaya berjalan menurut prosedur. Itulah karena yang enggak kita bisa pegang ini adalah masa belum ada kanun gimana kan. Tapi kalau umpamanya sudah ada kanun itu lain. Kalau belum ada kanun kabupaten, kenapa tidak bisa pakai kanun provinsi sebagai acuan? Itulah Pak. Inilah kalau bupati dengan camat dia enggak apa. Ini seperti kita bilang tadi. Kita usul, dengar pun enggak orang tu. Itu kalau masalah peraturan memang sudah ada tu, seperti kecil dan juga apa dulu seperti LKMD ini kan barusan ini sudah hapus aja sudah ada kanun, enggak ada jalan. Sudah hapus sudah ada kanun sekarang, sudah punya SK semua. Seluruh desa di Aceh sudah punya tuh hapus, tapi enggak jalan. Jadi gini, sudah dibentuk, asal dibentuk. Bapak umpamanya sudah jadi ketua, asal ketua aja. Saya gitu juga. Kok enggak ada program. Sebenarnya masalah tuh hapus ini menurut dalam lembaga, dia sebagai perancang membuat perdes desa, kan gitu. Sama dengan DPR. Tapi enggak ada jalan. Mengapa enggak jalan? Enggak di apa? Enggak disuruh oleh apa Pemda tu. Sebenarnya kan harus dia apa? Mengapa kamu enggak buat kan gitu, sebenarnya ditegur. Ini saya baru mulai mau merencana untuk membuat APPKG itu. Itu nama Mukim saya.
dalam wilayah kita 12 desa mau buat APPKG pemasukan pengeluaran kas kampung. Itu baru mau rencana kan, walaupun belum keluar kanun, itu nggak ada masalah saya rasa. Tapi di Aceh Barat sudah dijalankan seperti ABG, anggaran biaya kampung. Itu tuh hapus segala macam udah duduk. Nah, ini hanya jalan, Pak. Kalau dulu APPKD. ABG itu sebutan di desa itu, mereka udah susun anggaran sendiri, duduk tuh hapus, duduk perangkat desa segala macam, menyusun anggaran desa. Kemudian singkatannya ABG. Anggaran Bukan anak baru gede, tapi anggaran biaya kampung. Di Aceh Barat sudah ada dimasukkan di KPBD. Nah, sebab tak 25 juta per kampung dapat uang, jadi susun sendiri. Lagi pembandai. APG apa? Kena bagi nanan di masalah pembantuan desa kan. Yang maksud saya untuk kita bikin perdes, kan? Jadi AP anggaran pemasukan pengeluaran kas kampung. Dia ada pemasukan, ada pengeluaran. Umpamanya ini seperti hasil dari apa? PLTU. Kemudian masalah galiansi, kemudian masalah hari pekan, kemudian masalah ini rekening listrik, kan? Ini kan pemasukan. Nanti berapa pengeluaran kan gitu kan? Termasuk nanti dengan bantuan desa. APPKG, anggaran pemasukan pengeluaran kas desa. Oh, itu baru di desa, di Mukim Bapak itu mau dibuat ya? Membuat. Dan camat sendiri nanti gini, habis kita bikin, pokoknya udah ada kesepakatan dalam kampung, kan? Teken tuhaput, teken kecil, teken Mukim, kemudian teken camat baru disahkan oleh Bupati. Tapi camat sudah memberikan sinyal positif. Udah. Berarti sebenarnya peran memang itu udah jalan dulu, bukan APPKD dulu. Anggaran pemasukan kas desa. Ini karena desa ke kampung kan, diistilahkan G. Kan ini nanti kan misalnya dengan adanya pemasukan dari PLTU, dari batubara, dari apalah segala macam yang ada di desa ini. Berarti selama ini mereka juga udah kasih setoran juga, bukan kasih setoran, kasih adalah anggaran pendapatan desa ini dari mereka. Kalau itu memang kalau untuk desa uang dari masyarakat desa itu juga kepada masyarakat desa sama tuh. Umpamanya gini kan. Umpamanya ada fee dari teken akte umpamanya. Kan ada apa? Umpamanya berapa satu akte ada hasil umpamanya 500.000. Kan ada kesepakatan nanti berapa 1% berapa persen untuk desa. Jadi hasil itulah kepada masyarakat juga, kepada aparat desa, dan juga ada pembangunan di desa, ada kegiatan desa kan bisa diambil. Sama juga dengan APBD itu, kan? Ada umpamanya ada kebutuhan pemuda, ada kebutuhan masalah kemalangan anak yatim itu kan. Yang mau saya tanyakan ini Pak, misalnya APPKG ini kan, ada nggak kewenangan dia juga nanti untuk menentukan berapa besar retribusi, bukan sumbangan dari pihak ketiga? Enggak, misalnya PLTU, tambang, ada nggak kewenangannya APPKG? Bisa. Mau dibuat sekarang atau udah pernah terjadi? Ini mau buat sekarang. Nanti berapa nanti kan? Kita kan ada apa nanti kan? Ada pelopornya berapa kita nanti sumbangan dari PLTU itu kan? Masuk dengan rekening listrik di dalam wilayah desa. So ini selama ini kan setoran mereka mungkin ke Pemda tingkat 2. Jadi sampai di Pemda tingkat 2 memang ada pembagian ke desa kembali, tetapi kan itu sama rata biasa dibagi ya. Sampai ke rumah sana sama juga kan. Jadi apa keuntungan desa ini? Desa ini nggak ada. Tapi kalau ini misalnya di sini disusun sekian untuk desa ini, sekian untuk tingkat 2, sekian untuk tingkat kecamatan, sekian terus bisa disusun. Dan yang merancang ini Mukim atau Mukim ya, kepala sebagai koordinator Mukim dan juga dilaksanakan oleh desa-desa. Kalau kita di sini Imam Mukim, kalau di Takengon ya kepala Mukim. Imam Mukim yang
bekerja sama Ya. lah dengan kecil-kecil ya, Ya. gampang. APP, KG. Ya, anggaran pemasukan pengeluaran kas Gempok. Gampang. gampang. Oh, berarti salah satu peran mungkin nanti akan dimulai dari sini Ya. ya, Pak ya. Ini udah mulai 2 desa, Bu. Udah mulai. 2 desa. Tapi belum ada keputusan. Nanti gini, oleh Mukim kan habis semua itu kan terima apa tuh hasil keputusan oleh apa? Baru dia apa? Dibuat satu buku, kan? Oh teken kecil, teken ketua apa dan tokoh masyarakat, Tuha 8 masuk Mukim, camat dan disahkan oleh upeti nanti. Desa apa sih? Tanya yang pertama desa Sepamput. Desa Sepamput. Yang kali pegat dah. Hah? Yang kali pegat. Kan jumlah desa dalam Mukim buang. Yang kali pegat tu. Masuk Ujung Pesi. Desa Ujung Pasi. Ujung Pesi 5 Meh Belan Tengah. Kalau sekarang yang jadi pilot proyeknya desa mana? Pak, Simpang 4 dan Yang sudah menerapkan APPB guys. PPK 5 Meh Belan Tengah dan Ujung Pesi. Sudah hampir jalan kan, tapi belum. Memang karena jalan belum ada ketentuan, nanti kan disahkan oleh bupati ya, hasil lepas itu. Jadi umpamanya ada masyarakat membangun IMB, ini izin bangunan berapa, kemudian ada surat keterangan nikah berapa, untuk apa itu kan, itu keputusan apa nanti. Dan juga di Sepampang udah jalan dulu, memang cukup berhasil. Kalau di dalam kecamatan Kuala dulu mesti gabung dengan Aceh Barat, cuma Sepampang yang ada jalan di kecamatan Kuala. Berhasil tu kami dengan honor-honor aparat desa, kami yang bayar. Di samping ada honor dari Pemda. Ada tambahan lah. Ada tambahan. Itu waktu mertua ni selaku ketua LKMD dulu. Waktu Pak Cik Ibrahim ni mertua ni ketua LKMD dulu di Sepampang. Berhasil jalan. Ini dari pasar pekan Pampat juga ya Pak. Terus tadi Bapak bilang bahwa kalau ada konflik baru mungkin dilibatkan. Ya dilibatkan. Ini yang aneh ini bukan masalah Masaiba kita kan. Bukan hanya masalah sengketa tanah Pak. Semua ada sengketa dengan masalah keluarga juga ikut mungkin. Nah ini sengketa rakyat dengan PLTU. Yang kemarin kita tanya Ya.